Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menganalisis latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Yuk kita simak saja materinya. Ditinjau dari asal pengaruhnya, pergerakan nasional dilatar belakangi berbagai kejadian di dalam negeri Indonesia dan berbagai kejadian di luar negeri. Berbagai kejadian dari dalam negeri atau yang sering disebut faktor internal yang melatar belakangi pergerakan nasional, misalnya perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan, dan perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Adapun berbagai hal dari luar Indonesia atau faktor internal yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional antara lain kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang tahun 1905 dan perkembangan berbagai organisasi pergerakan nasional di berbagai negara. Pada bidang perluasan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik etis pada tahun 1901 yang diketuai oleh Van Deventer. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Politik etis terdiri dari 3 bidang, yaitu bidang irigasi atau pengairan, bidang emigrasi atau transmigrasi, dan bidang edukasi atau pendidikan. 3 kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan politik etis tetap lebih berpihak kepada penjajah. Dalam pelaksanaannya, banyak penyelewengan dalam politik etis seperti irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda, imigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah murah, pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan, pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat. Mulai abad ke-10, perkembangan pendidikan yang diselenggarakan swasta juga semakin banyak. Perkembangan pendidikan bukan hanya diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh berbagai organisasi sosial dan organisasi keagamaan. Di beberapa kota, berkembang pendidikan berdasarkan keagamaan seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, dan sebagainya. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Kalian tentu masih ingat beberapa pejuang bangsa Indonesia di berbagai daerah. Bagaimana seandainya para tokoh seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro Patimura, dan Sultan Hasanuddin, serta para tokoh lainnya bersatu mengusir penjajah? Tentu bangsa Belanda akan mudah ditaklukkan. Memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaannya sebagai perekat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momentum penting, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Tentu kalian sudah tahu kan apa isi dari Sumpah Pemuda? Kita lanjut ke faktor berikutnya, yaitu rasa senasib dan sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad kebersamaan untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan bangsa Indonesia. Organisasi pergerakan nasional tidak muncul begitu saja. Awalnya, organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, organisasi kedaerahan, dan keagamaan.
Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis. Beberapa contohnya antara lain Serikat Pasundan serta Perkumpulan Kaum Betawi. Selain organisasi etnis, muncul juga beberapa organisasi kedaerahan seperti Trikoro Darmo, Jong Java, dan Jong Sumatranen Bon. Beberapa organisasi bernapas keagamaan yang muncul pada masa awal abad ke-20 antara lain Jong Islamiten Bon, Muda Kristen Awi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan Al-Jamaitul Wasiyah. Kaum wanita juga aktif berperan dalam berbagai organisasi, baik organisasi sosial maupun politik. Beberapa tokoh pejuang wanita zaman dahulu adalah Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan Maria Walanda Maramis. Raden Ajeng Kartini adalah putri Bupati Jepara, Jawa Tengah yang memperjuangkan emansipasi atau persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Beliau mendirikan sekolah khusus untuk perempuan. Berbagai peristiwa di luar negeri yang turut menjadi pendorong pergerakan kebangsaan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin mampu melawan penjajah. Yang kedua, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad 20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India, wilayah jajahan Inggris muncul pergerakan dengan tokoh-tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok, muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan pergerakan pembaharuannya. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.